Pernahkah engkau merasa doa-doamu hanya menggema di langit, tapi tak juga turun sebagai jawaban? Kadang kita sudah berdoa lama, dalam sujud, dalam tangis, dalam sepi yang hanya Allah tahu. Tapi entah kenapa, hidup tetap di titik yang sama. Rezeki belum lancar, masalah belum usai, hati belum juga tenang. Dan di tengah keheningan itu, muncul satu tanya lirih yang menekan dada. Apakah Allah mendengar ucapanku? Pertanyaan itu manusiawi, karena setiap insan, betapapun kuat imannya, pernah merasakan seolah doanya tak sampai. Namun tahukah engkau bahwa dalam setiap doa yang engkau ucapkan, mungkin bukan Allah yang diam, tapi justru kita yang belum memahami bahasa pengabulannya. Sebab dalam Islam, ucapan bukan sekedar bunyi, bukan sekedar rangkaian huruf yang keluar dari bibir. Ucapan adalah getaran jiwa, pantulan hati, dan undangan takdir. Setiap kata yang keluar dari lisanku dan lisanmu, disadari atau tidak, sedang mengetuk pintu langit. Lisan, cermin hati, kunci takdir. Islam menempatkan lisan pada posisi yang amat mulia dan berbahaya sekaligus. Dari sanalah doa lahir. Dari sana pula bisa muncul kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kata yang diridhoi oleh Allah, padahal ia menganggapnya remeh, maka Allah mengangkat derajatnya karenanya. Dan sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah, padahal ia tidak menganggapnya apa-apa, maka ia dilemparkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa beratnya timbangan satu kata. Lisan yang kita anggap ringan bisa menjadi sebab rahmat atau murka. Maka jangan heran bila dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa tidak ada satu kata pun yang diucapkan, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Kaf ayat 18. Lisan adalah pena tak terlihat yang menulis takdir setiap hari. Ucapan adalah benih yang kelak tumbuh menjadi nasib. Dan hati adalah ladangnya. Jika ladang hati itu subur dengan iman, maka yang tumbuh dari lisannya adalah doa dan kebaikan. Tapi bila hati kering karena keluh kesah dan buruk sangka, maka ucapan pun menjadi racun yang pelan-pelan merusak hidupnya sendiri. Coba perhatikan orang-orang yang hidupnya tampak tenang. Mereka yang wajahnya berseri, langkahnya ringan, dan hatinya luas. Mungkin rahasianya bukan pada harta, bukan pada jabatan, tapi pada ucapan yang baik. Ia terbiasa mengucap bismillah setiap memulai sesuatu. Ia menutup urusan dengan alhamdulillah. Ia menenangkan diri dengan insya Allah dan menyucikan hatinya dengan subhanallah. Kalimat-kalimat itu tampak sederhana, tapi sesungguhnya mengandung energi spiritual yang luar biasa. Setiap kali seseorang mengucap bismillah, ia sedang mengundang keberkahan dan penjagaan Allah. Setiap kali mengucap alhamdulillah, ia sedang menanam rasa syukur yang akan melipat gandakan nikmat. Dan setiap kali ia berkata insya Allah, ia sedang menyerahkan urusannya kepada Zat yang Maha mengatur segalanya. Ucapan seperti ini bukan hanya ritual, tapi pengakuan iman dalam bentuk kata. Dan Allah tidak pernah menolak hamba yang mengakuinya dalam setiap helaan napas. Sebaliknya, berapa banyak orang yang tanpa sadar mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri. Ia sering berkata, aku ini memang sial, rezekiku seret terus, aku pasti gagal. Udah, aku emang gak berbakat. Padahal Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah ia berprasangka baik kepadaku. Hari riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapan negatif bukan sekedar pesimisme. Ia adalah cermin dari keyakinan yang rusak. Dan keyakinan yang rusak akan menutup jalan doa sebelum ia sempat naik ke langit. Ketika seseorang terbiasa berkata buruk, maka ia sedang membentuk realitas buruk. Karena Allah Maha mendengar, bahkan bisikan hati yang paling pelan pun tak luput dari catatan. Dan bila yang keluar dari mulut adalah keluhan, maka kehidupan pun menjawabnya dengan keluhan.
Lalu bagaimana caranya agar ucapan kita membawa keberkahan? Caranya sederhana, tapi tidak mudah. Ubah setiap ucapan menjadi doa. Ketika anak berbuat salah, jangan lontarkan kata dasar nakal. Tapi ucapkan, "Nak, ayo belajar jadi lebih baik." Ketika tertimpa musibah, jangan berkata, "Hidupku sial." Tapi katakan, "Ini ujian dari Allah. Pasti ada hikmahnya." Ketika teman curhat kesulitan, jangan berkata, "Hidupmu berat banget." Tapi ucapkan, "Insya Allah kamu kuat. Allah tidak membebani di luar kemampuanmu." Ucapan seperti ini tidak hanya menenangkan orang lain, tapi juga mengubar energi hidupmu sendiri. Karena apa yang sering kau ucapkan, perlahan akan membentuk keyakinanmu. Dan keyakinan itulah yang menuntun takdirmu. Disinilah rahasia besar itu tersimpan. Ucapan bukan hanya kata, tapi doa yang menyamar. Bahkan dalam diam pun, ucapan hati kita yang sering disebut bisikan batin tetap terdengar oleh Allah. Karena Ia berfirman, "Dan jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 54. Maka berhati-hatilah bukan hanya pada kata yang keluar, tapi juga pada kata yang tumbuh di dalam pikiran. Jangan biarkan hatimu penuh kalimat negatif, sebab pada akhirnya apa yang kita yakini, itulah yang akan kita alami. Setelah memawi beratnya makna ucapan, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana kita tahu bahwa doa dan ucapan kita sedang dikabulkan oleh Allah? Para ulama dan salafus soleh menyebutkan beberapa tanda, dan 3 di antaranya menjadi cermin yang paling jelas untuk kita periksa pada diri sendiri. Pertama, saat hatimu bergetar. Ketika engkau berdoa, tiba-tiba dada terasa sempit lalu hangat, mata basah tanpa alasan, dan jiwa seolah disentuh sesuatu yang lembut namun kuat. Itulah getaran rohani. Allah telah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka." Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Getaran itu bukan kebetulan. Ia adalah sinyal bahwa hatimu hidup, dan doa dari hati yang hidup akan menembus langit lebih cepat daripada 1000 ucapan yang kosong. Jangan remehkan air mata dalam sujud, karena mungkin itulah saat paling jujur dalam hidupmu, ketika engkau tidak bisa berpura-pura lagi. Dan di saat seperti itu, Allah sedang memperhatikanmu. Mungkin disitulah doa-doa yang lama menangguh akhirnya diijabah, bahkan sebelum engkau selesai menyebutkan namanya. 2. Saat niatmu menjadi bersih. Allah tidak hanya menilai apa yang kau ucapkan, tapi mengapa kau mengucapkannya. Niat adalah ruh dari setiap doa. Jika ruhnya kotor, doa tak akan terbang tinggi. Ucapan yang bersih adalah ucapan yang lahir dari kasih, bukan dari marah. Yang lahir dari keikhlasan, bukan keinginan pamer. Yang datang dari rasa ingin memperbaiki, bukan menjatuhkan. Ingat kisah Nabi Yusuf. Ketika godaan datang, ia tidak berkata dengan amarah, tapi dengan kelembutan iman. "Ya Allah, lebih aku pilih penjara daripada aku melakukan maksiat." Quran Surat Yusuf ayat 33. Doa itu sederhana, tapi jujur. Dan karena kejujuran itu, Allah bukan hanya menyelamatkannya dari dosa, tapi juga meninggikan derajatnya di muka bumi. Demikian pula dengan kita. Jika ucapan kita bersih, tanpa dendam dan syahwat, maka Allah akan mencintai ucapan itu. Dan ketika Allah mencintai sebuah kata, Ia tidak akan membiarkannya menggantung di langit. Ia akan menurunkannya sebagai jawaban dalam bentuk yang paling indah. 3. Saat Allah memberimu kesabaran. Inilah tanda yang paling sulit dikenali, karena banyak orang mengira bahwa doa yang dikabulkan adalah doa yang langsung terwujud. Padahal
Kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi memberi kekuatan untuk menunggu. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, 'Kami beriman,' sedang mereka belum diuji?" Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ujian adalah bentuk cinta. Allah tidak menolak doamu. Ia sedang menyiapkanmu untuk menerimanya. Kamu meminta rizki, lalu kehilangan pekerjaan. Kamu meminta jodoh, lalu dijauhkan dari orang yang kau cintai. Kamu meminta kesembuhan, tapi justru diuji dengan sakit yang lebih berat. Namun semua itu bukan penolakan. Itu adalah proses pemurnian hati agar doa yang turun nanti tidak hanya menjadi nikmat dunia, tapi juga keberkahan akhirat. Sebab apa gunanya rizki jika tanpa syukur? Apa gunanya cinta jika tanpa ridho? Apa gunanya kesembuhan jika tanpa ketenangan? Maka ketika Allah menunda, sesungguhnya Ia sedang melatih kesabaran, dan kesabaran adalah tanda bahwa doamu sedang diurus oleh tangannya. Takdir bukanlah dinding yang tak bisa ditembus. Doa dan ucapan baik adalah pintu-pintu kecil yang bisa mengubah arah hidupmu. Namun pintu itu hanya terbuka bagi mereka yang mengetuknya dengan keyakinan. Allah berjanji dalam firman-Nya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Quran Surah Ghafir ayat 60. Tapi perhatikan ayat itu baik-baik. Allah tidak menjanjikan cepat dikabulkan. Ia hanya menjanjikan dikabulkan. Dan janji Allah tidak pernah dusta. Hanya saja waktunya sering berbeda dari waktu kita. Para ulama menjelaskan bahwa ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Diberikan langsung sesuai permintaanmu. Ini adalah bentuk kasih yang tampak. Disimpan untuk waktu terbaik. Karena jika diberi sekarang, mungkin justru mencelakakanmu. Ini adalah bentuk kasih yang tertunda. Diganti dengan yang lebih baik atau menghapus musibah. Karena Allah tahu apa yang tidak kita tahu. Maka apapun yang terjadi setelah doa, tetaplah yakin bahwa Allah sedang bekerja untukmu. Sahabat, mulai hari ini, berhentilah berkata buruk. Berhentilah mengutuk nasib, menghina diri sendiri, atau meragukan kuasa Allah. Karena setiap kata adalah anak panah yang melesat ke arah takdirmu. Dan setiap doa adalah surat yang ditulis langsung oleh hatimu kepada Tuhanmu. Tulislah yang baik, ucapkan yang baik, sampai hidupmu pun menjadi baik. Katakan, "Aku akan sembuh, aku akan kuat, rezekiku luas, Allah bersamaku." Ucapkan meski hatimu belum percaya sepenuhnya, karena keyakinan itu akan tumbuh bersama kebiasaan. Dan ketika ucapanmu sudah sejalan dengan hatimu, maka langit pun akan menjawabnya. Kadang pengabulan doa datang dalam bentuk yang tak kita duga. Ketenangan setelah menangis, kebetulan kecil yang membuka jalan baru, atau perasaan damai di tengah kesulitan. Itulah tanda Allah menjawabmu, bukan dengan kata, tapi dengan keadaan. Maka jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berkata baik. Karena bisa jadi, malam ini, saat engkau membaca atau mendengar kata-kata ini, Allah sedang menulis takdir baru untukmu. Karena satu ucapan yang keluar dari hatimu dengan tulus. Setiap ucapan adalah doa. Setiap doa adalah jalan, dan setiap jalan akan berujung pada takdir yang Allah pilihkan, bukan karena kebetulan, tapi karena cinta.